Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera Salam untuk tuh. kita. Kembali lagi AI Indonesia menyelenggarakan auditor ngabuburit, suatu program yang diselenggarakan sebagai bentuk dedikasi untuk para anggota menjelang waktu berbuka puasa. Kita sama-sama melakukan kajian, sama-sama melakukan mendengarkan atau mengkaji berbagai artikel atau berbagai informasi yang relevan dengan profesi kita. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, dan luar biasa hari ini menurut data terdaftar itu ada 162 orang, kurang lebih 160-an lebih. Ini adalah lumayan rekor untuk yang penyelenggara ketiga kalinya. Dan nanti walaupun tidak lagi bulan puasa, program ini akan tetap terus diselenggarakan. Walaupun nanti terus kita review tentunya. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai salah satu dari kajian riset yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Kalau Bapak Ibu menghadiri acara kita di National Conference tahun 2019 di Solo, kita waktu itu menyelenggarakan riset nasional, di mana para audiensnya adalah peserta dari konferensi. Dan hari ini, seluruh data sudah mulai dikompilasi, seluruh data sudah mulai diklasifikasi, dipersepsikan dan dianalisis. Nah, sekarang ini adalah salah satu bagian dari data yang sudah kita analisa. Pembawanya adalah salah satu preset kita, volunteer, yaitu Pak Bayu Triasoto, CIA. Dan alhamdulillah ada pembahas yaitu Bapak Ari Seno Ahyarma. Beliau adalah Chief Audit Executive dari Maybank. Dan Pak Bayu sendiri saat ini aktif di PT Dharma Hendra Tbk sebagai Chief Audit Executive di sana. Baik, tanpa membuang waktu, kami persilakan para panelis untuk memimpin atau melakukan pembahasan auditor ngabuburit hari ini, dan juga nanti Bapak Ibu bisa melakukan Q&A melalui chatting atau media Q&A yang ada. Baik, terima kasih. Monggo Pak Bayu dan Pak Seno, the stage is yours. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nur. Mohon izin Pak Seno, saya panggil Pak Seno ya. Monggo Pak. Monggo. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta ngabuburit, auditor ngabuburit yang berbahagia. Terima kasih sebelumnya telah berkenan untuk join, hadir di dalam acara kita pada sore hari ini. Sambil menunggu berbuka puasa, bagi yang berpuasa, kita akan tadi seperti disampaikan Pak Nur, akan membahas hasil riset yang telah kita lakukan. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, judul kita pada sore hari ini adalah independensi audit internal. Kita akan melihat antara harapan, harapan ini nanti kita akan mengacu kepada guideline atau standar kita, dengan realita yaitu yang kita lihat, potret yang kita lihat dari hasil survei kita. Saya bersama Pak Seno, nanti saya akan memaparkan hasil riset, dan nanti kita harapkan Pak Seno akan memberikan komentar ataupun tanggapannya dari pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Nanti juga akan kita lakukan dialog interaktif, baik di antara saya dengan Pak Seno maupun dengan para peserta Bapak Ibu sekalian melalui chat room yang ada di fasilitas ini. Baik Bapak Ibu, hasil yang kita paparkan adalah hasil dari survei nasional yang dilaksanakan tahun lalu. Mungkin Bapak Ibu tentunya juga berpartisipasi. Di sini survei kita laksanakan di tahun lalu, terutama di saat AE-NatCon di bulan Juli 2019 di Solo tahun lalu, yang mungkin untuk tahun ini kita tidak bisa selenggarakan secara fisik tapi mungkin nanti bagaimana dari Indonesia akan menyelenggarakannya, dan di extend sampai bulan September dan responden yang jawaban yang kita terima itu kami hitung pas 500 ini bisa pas antara percaya nggak percaya, ini
pas 500 ya, tetapi dari datanya memang mengatakan demikian. Kemudian dari 500 responden ini diidentifikasi ada 88 dari responden yang berstatus sebagai Chief Audit Eksekutif ya. Atau dengan kata lain dilihat dari organisasinya ya ada 88 organisasi. Karena memang ini kita saring identifikasi secara khusus baik untuk mengidentifikasi nanti peran-peran yang dilakukan oleh Chief Audit Eksekutif maupun untuk melihat atau melakukan analisis secara keorganisasian. Ini gambaran mengenai pelaksanaan survei kita di tahun lalu yang menjadi dasar pembahasan kita pada sore hari ini. Dan nanti Bapak Ibu, hasil riset kita secara keseluruhan ini akan kami terbitkan ya, tentu dengan dukungan dari AE Indonesia, akan kami terbitkan, akan kami publish dalam bentuk suatu publikasi berupa buku tergabung dengan topik-topik yang lain. Oleh karena itu, bahan yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini ya nanti bahan ini ya penyampaiannya akan kita berikan dalam bentuk buku ya, dalam bentuk buku. Oleh karena itu mohon maklum nanti bahan ini belum bisa kita share secara lengkap kepada Bapak Ibu para peserta karena nanti akan kita terbitkan secara utuh dalam bentuk satu buku bersama keseluruhan topik riset kita. Nah, demikian Bapak Ibu, nanti mungkin kita bisa ikuti tayangan demi tayangan dalam presentasi kita pada sore hari ini. Baik, selanjutnya kita akan meninjau dulu Bapak Ibu standar yang menjadi acuan ya, menjadi acuan harapan kita ya dalam topik kita sore ini, yaitu standar mengenai independensi organisasi, standar 1110 ya. Dia bagian dari standar mengenai independensi dan objektivitas ya. Ya di sini dijelaskan mengenai posisi kepala audit internal ya, di level mana dia harusnya berada ya. Yang di sini dijelaskan dia harus berada di level tertentu ya yang memungkinkan aktivitas audit internal atau melaksanakan tanggung jawabnya ya. Di implementation guide dijelaskan lebih lanjut bahwa ini bermakna bahwa kepala audit internal itu harus berada di posisi senior gitu ya. Dan kemudian di sini diberikan perspektif ya, di interpretasinya diberikan perspektif ya. Ini bisa dibaca, ini mestinya bukan balet ya. Ini harusnya satu poin sendiri ya. Bahwa independensi organisasi ini dapat terpenuhi secara efektif ya apabila kepala audit internal melapor secara fungsional kepada dewan, apa yang disebut dengan dewan. Nah, di sini diberikan contoh di dalam interpretasi ini apa-apa saja yang termasuk sebagai laporan fungsional. Ya, di sini kita lihat persetujuan terhadap piagam audit internal, perencanaan audit tahunan, ya, kemudian perencanaan anggaran, ya, komunikasi hasil kinerja kepala audit internal, ya, dan hal-hal lain yang sifatnya adalah hal-hal yang esensial dan hal-hal sensitif di dalam pelaksanaan tugas fungsi audit internal. Nah, ini harapan dari standar yang di sini kita bisa lihat secara bagan, Bapak Ibu, perlu kita pahami kembali bahwa standar kita ditulis dalam konteks one tier system ya, one tier governance system yang strukturnya seperti bisa dilihat pada tayangan ini adalah terdiri dari BOD, ya, Board of Directors, yang terdiri dari non-eksekutif maupun eksekutif director, ya, dan kemudian salah satu anggota board dari eksekutif director ini akan memimpin senior management. Ya, ini nanti tentunya tidak sama persis dengan yang diterapkan di negara kita yang menggunakan two-tier system, ya, tapi kita tentunya perlu memahami dulu konteks dari governance system yang digunakan di dalam pembahasan standar. Nah, di sini nanti di standar tadi ya digambarkan bahwa idealnya atau efektifnya bahwa Chief Auditor Executive ini bertanggung jawab atau melapor secara fungsional kepada board ini secara keseluruhan. Dan kemudian hubungannya dengan CEO adalah administrative reporting dalam hal
misalnya pelaksanaan anggaran dan hal-hal administratif lainnya. Ya, artinya di sini diharapkan administratif reporting pun ada di level CEO, bukan di level yang lebih rendah dari itu, sehingga menegaskan bahwa harapan dari standar atau guideline kita adalah Chief Auditor Executive ini adalah berada pada posisi senior level, ya, dan untuk hal-hal yang substansial, hal-hal yang esensial ada diputuskan pada level board yang dalam pelaksanaannya nanti bisa didelegasikan, ya, atau lazimnya didelegasikan kepada komite audit, ya. Nah, ini functional reporting, ya, seperti yang dijelaskan di dalam standar tadi, ya. Di sini adalah rumusannya dalam bahasa aslinya, ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk gambaran kita, ya, dalam pemahaman kita terhadap konteks yang digunakan di dalam pembahasan standar dan guideline kita. Adapun, ya, nanti di dalam konteks negara kita pada umumnya menggunakan two-tier system, ya, sebagaimana sudah kita ketahui, yang terdiri dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, ya, atau organ pengawas, kita bisa sebut itu nanti, dan juga organ atau dewan manajemen yang di sini kita biasa sebut sebagai board of directors. Nah, di sini nanti di dalam survei kita akan melihat di mana peran CAE di situ, ya. Nanti akan kita lihat di dalam hasil dari jawaban survei kita. Baik Bapak Ibu, itu untuk gambaran kita mengenai standar, pemahaman, dan konteks organisasionalnya. Selanjutnya kita akan melihat, ya, pertanyaan demi pertanyaan, ya, dan jawabannya tentu, ya, di dalam survei kita beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan pertama adalah mengenai siapa yang memberikan persetujuan untuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinan audit internal atau Chief Audit Executive. Nah, di sini kalau tadi di awal kita sebutkan ada 88 responden, ternyata dari jawaban yang masuk kita terima 62 jawaban yang masuk, ya. Selebihnya tidak menjawab, ya. Nah, itu tidak kami pergunakan untuk analisis ini. Nah, di sini kami berikan perbedaan, ya. Ada 4 pihak di situ, ya, pimpinan eksekutif atau pimpinan manajemen, ya. Kemudian dual approval, ya, antara pimpinan eksekutif dan organ pengawas seperti komisaris tadi, dan kemudian organ pengawas saja, ya, di sini, ya, dan atau di sini, ya, pimpinan eksekutif bersama pihak lain di luar organ pengawas. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Dari total jawaban yang masuk, ya, 56% mengatakan bahwa persetujuan pengangkatannya ada pada pimpinan eksekutif bersama organ pengawas. Jadi dual, ya, dua persetujuan, dua cara persetujuan, ya. Sedangkan 24% ini sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan eksekutif, ya. Kemudian 18%, ya, persetujuan pengangkatannya atau pemberhentiannya ditentukan oleh organ pengawas. Dan 2% ditentukan oleh pimpinan eksekutif bersama pihak lain, ya. Kalau kita melihat lebih lanjut, ya, berdasarkan jenis organisasi, ya, jadi nanti akan dalam paparan ini kita akan tayangkan analisis berdasarkan jenis organisasi dan berdasarkan jenis industri atau kelompok usahanya, ya. Nah, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk perusahaan atau organisasi swasta, ya, seperti ini gambarannya, ya. Distribusi dari yang menjawab dual approval ini, distribusinya adalah seperti ini untuk organisasi swasta, BUMN BUMD, ya, dan sektor publik dan organisasi nirlaba, ya. Nah, di sini kita melihat proporsinya, ya, mungkin masih relatif seimbang, ya. Kemudian untuk berdasarkan industrinya atau kelompok usahanya adalah kita bisa lihat seperti ini, ya. Ada kelompok usaha atau industri keuangan, ya, di sini termasuk bank, ya, tempatnya Pak Seno, ya, bank, asuransi, ya, financing, ya. Kemudian perdagangan jasa dan investasi, ya, ini seperti ini, ya. Pertambangan energi, properti, ya, infrastruktur, ya, aneka industri, yang industri dasar kimia, industri barang konsumsi dan lainnya, ya. Ini klasifikasi industri, ini kami lakukan berdasarkan klasifikasi industri di bursa saham, ya.
di dalam pasar modal kita. Nah, ini gambaran mengenai siapa yang memberikan persetujuan untuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinan audit internal. Nah, sampai di sini saya ingin minta tanggapan atau komentar dari Pak Seno ya, bagaimana pengalaman, praktek dan pandangannya. Silakan Pak Seno. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ini survei pertama ini cukup challenging, juga saya hadapi di tahun lalu ya. Setelah sebelumnya pada masa di karir saya cukup zigzag nih. Saya sambil mengenalkan diri sedikit ya. Karir saya cukup zigzag. Saya dari background teknik, terus lalu pernah di sektor publik juga pernah. Lalu masuk perbankan, masuk konsultan keuangan. Di situ membantu beberapa perusahaan dan bank untuk membangun fungsi internal audit. Bahkan saya pernah menjadi loan staff di sana. Pernah jadi fungsi pinjaman, jadi kepala audit pinjaman juga di beberapa perusahaan, baik telco maupun minyak. Cukup kan, terutama tadi kalau kita berbicara tentang surveinya pemahaman Pak Bayu yang di awal, yaitu terkait dengan one tier dan two tier, karena beberapa perusahaan yang joint venture di Indonesia atau PMA, perusahaan PMA lah kebanyakan, tapi formnya adalah, bentuknya adalah di sini adalah PT ataupun perusahaan legal entitasnya Indonesia, itu kebanyakan mereka cukup kebingungan karena mereka prakteknya di head office mereka, di headquarter mereka adalah biasanya mereka adalah negara-negara Commonwealth country atau negara common law. Mereka menganut single tier, lalu pas implementasi di Indonesia agak berbeda. Ini juga cukup unik Pak Bayu, pada saat saya terus terang tempo hari dengan beberapa dari IIA juga menjadi bagian daripada narasumber pada saat kita akan menggolkan regulasi. Jadi waktu itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di tahun 2018 pertengahan, kira-kira di awal Q2 Q3 2018 itu akan launching satu regulasi yang merevisi terkait dengan fungsi satuan kerja audit intern yang ada di perbankan waktu itu. Karena sekarang Otoritas Jasa Keuangan kan tidak hanya mengawasi perbankan seperti halnya BI dulu, tapi juga mengawasi asuransi, lembaga-lembaga jasa keuangan non-bank. Bagaimana diterapkan? Pertama yang diimplementasikan itu idenya adalah dari mengadopsi IPPF terbaru. Yang kedua adalah mengadopsi Basel 3. Nah, kombinasi beberapa regulasi best practice dunia itu diterapkan di nah, ini juga cukup menjadi diskusi dan perdebatan. Sebelum saya cerita tentang bagaimana saya akhirnya dipilih di tahun lalu dan proses pemilihannya, Pak Bayu mungkin ya. Jadi pada saat itu diskusi cukup kentara antara beberapa asosiasi audit termasuk IAA memberikan advice pada Otoritas Jasa Keuangan waktu itu bagaimana seharusnya kita punya posisi atau fungsi dari pimpinan audit. Apakah pimpinan audit itu akan menjadi bagian yang harus dipilih melalui RUPS, rapat umum pemegang saham, atau harus jabatannya setingkat direksi, atau setara dengan direksi, atau harus di luar, event di luar organisasi, itu juga menjadi pembahasan pada saat itu. Sampai akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan, tetap yang menjadi panglimanya adalah Undang-Undang PT kebetulan untuk di sektor swasta ini ya. Dan mungkin beberapa BUMN yang bentuknya perusahaan PT akhirnya menganut pada Undang-Undang PT, di mana tidak bisa dilepaskan dari kepala audit atau kepala SPI atau kepala Sky kalau di perbankan mungkin, atau Chief Audit Executive Position ini untuk bisa hanya melapor pada board. Waktu itu ada beberapa usulan seperti halnya, terus terang kan saya di 5 tahun terakhir ini di Maybank. Maybank itu bank Malaysia, bank BUMN di Malaysia. Mereka menganut single tier, di mana Chief Audit Executive atau bos saya di grup di KL Kuala Lumpur itu lapornya nggak ke CEO, lapornya ke board langsung, walaupun boardnya itu di-assign dalam audit committee board. Jadi dewan komisarisnya mereka atau BOD-nya dalam gambar tadi di 2 slide sebelumnya adalah BOD-nya versi single tier atau versi one tier.
itu Chief Audit Executive betul-betul hanya melapor pada board itu. Jadi mereka hanya duduk berdampingan dengan CEO, dengan para C-level atau para direksinya atau senior management dari Maybank as a whole. Jadi betul-betul independen. Kalau kita berbicara posisi luar biasa, mereka langsung nah, pertanyaan itu juga kita coba lontarkan pada OJK waktu itu. Namun tetap akhirnya terkalahkan dengan satu kesimpulan bahwa tetap kita ini adalah negara yang civil law, yang menganut pada undang-undang PT, di mana posisi ini harus di mana penanggung jawab atas perusahaan adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi ada Dewan Direksi, ada Dewan Komisaris yang menganut dengan 2 tier yang tadi Pak Bayu sampaikan. Nah itu akhirnya jadi acuannya adalah selalu yang di slide ini yang 2 tier ini. Dan posisi CAI, nah ini juga masih itu berdebat. Seharusnya kan independen karena fungsi compliance atau fungsi kepatuhan levelnya direksi. Fungsi manajemen risiko beberapa industri levelnya direksi. Kenapa auditnya nggak direksi? Itu juga menjadi. Sedangkan kita sebagai third defense, sebagai kan kita adalah pemeriksanya direktorat, kita pemeriksanya direktorat Tuhan, selayaknya kita punya posisi direksi juga. Nah itu juga ada beberapa challenge dari hampir semua asosiasi audit itu yang menyampaikan pada otoritas. Nah, akhirnya sepemahaman saya yang diatur di final regulasinya adalah tidak ditentukan harus RUPS ataupun tidak RUPS, tapi ditentukan minimal positionnya. Minimal posisinya adalah harus one down dari CEO atau one down dari direktur utama, one down presiden direktur. Nah, gimana proses sekarang tapi dimodifikasi sedikit regulasi itu, di mana kalau dulu regulasinya hanya bicara tentang dia lapor pada presiden direktur, namun punya akses terhadap dewan komisaris. Nah, di regulasi yang baru ini cukup bagus, tapi pengangkatannya harus atas persetujuan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Audit. Nah, ini kelihatannya jadi posisi kepala audit semakin kuat ya. Seharusnya semakin kuat. Nah, sehingga kalau pengalaman saya di awal tahun lalu, Pak Bayu, mungkin pada saat terjadi pemilihan, waktu itu terjadi kontestasi pemilihan beberapa, kebetulan saya dari dalam, waktu itu saya dari kepala divisi naik jadi kepala audit. Ada waktu itu 5 kompetitor lainnya itu dari perbankan lain maupun dari sektor lain, itu melalui proses interview yang harus dominan komisaris ikutan, direktur utama ikutan, lalu beberapa juga nama dilaporkan ke otoritas jasa keuangan. Nah, apa yang terjadi dalam pengalaman saya adalah waktu itu, kebetulan di kontestasi itu, saya interview pasti dengan direktur utama sebagai direct report pada saat organisasi. Lalu juga harus dipanel, Pak, waktu itu. Jadi kita dilakukan panel, ada 3 komisaris plus kebetulan karena kita adalah perusahaan PMA, ada perwakilan Chief Audit Executive yang akhirnya jadi dotted line saya, matriks saya adalah bos saya di grup. Nah itu jadi grup CAI saya melakukan penilaian. Jadi waktu itu panel. Prosesnya adalah panel, itu proses seleksinya. Lalu proses gimana pengangkatan perberhentian. Nah ini juga ada satu keunikan, karena terus terang saya langsung regulasi itu keluar di April 2019. Proses saya itu kira-kira di bulan Maret waktu itu, Pak. Jadi waktu itu event bagian compliance, event bagian human capital HRD kita itu belum cukup ready dengan pelaporannya, dengan pengangkatannya, karena regulasinya baru aja berubah. Karena sebelumnya harus dilaporkan hanya 14 hari sesuai dengan laporan ke kantor pusat bank umum waktu itu kalau di bank. Sedangkan di regulasi ini diatur secara khusus. Jadi 10 hari sejak pengangkatan itu harus dilaporkan pada otoritas jasa keuangan. Nah itu jadi prosesnya walaupun sudah diduk oleh direksi, tentunya atas persetujuan komisaris dan rekomendasi komite audit disetujui oleh ketetapan direksi, tetap harus dilaporkan pada OJK dalam waktu kurang dari 10 hari. Itu prosesnya, Pak, proses pengangkatannya. Jadi kelihatannya posisi ini semakin dikuatkan ya oleh otoritas,
tidak diharuskan menjadi posisinya direktur, memang tidak ada definisi khusus harus posisi direktur, tapi posisi minimal ditentukan. Tapi seandainya posisi ini levelnya direksi, so far kalau saya lihat regulasinya tidak ada larangan. Jadi posisinya cukup tinggi, Pak. Posisinya cukup tinggi ya, dan cukup strategis. Oke. Mungkin itu yang boleh saya kasih ini, Pak. Baik. Terima kasih Pak Seno. Wah, seru nih. Jadi panjang nih, jadi panjang. Iya, nggak apa-apa Pak. Pengalaman nyata nih. Bagaimana proses pengangkatan yang dialami sendiri oleh Pak Seno ini ya, menunjukkan proses-proses yang berlapis ya Pak ya. Saya sendiri juga menjalani proses yang sama Pak, melalui komite audit ya, baik di tempat sebelumnya maupun di tempat yang sekarang. Sekarang saya baru 11 bulan Pak, dan prosesnya juga melalui komite audit untuk proses persetujuan bersama dengan manajemen. Untuk yang di OJK tadi Pak, untuk ke otoritas tadi, itu pelaporan saja atau ada proses lebih lanjut Pak? Saya baru tahu Pak, karena ada mantan peer saya Pak, itu pindah dari bank saya dulu, sama-sama kepala divisi, tapi beliau jadi CEI juga, tapi CEI-nya di bank lain. Nah, saya baru tahu ternyata gini Pak, memang secara proses seolah-olah bukan fit and proper. Berbeda dengan direksi dan dewan komisaris yang betul-betul ujian. Memang secara definisi dan secara lingkup pembahasan namanya bukan fit and proper. Namun seperti review fit and proper. Jadi CV kita ijazah semua itu dikumpulkan, dilaporkan kepada otoritas jasa seolah-olah hanya lapor. Nah, tapi ternyata Pak, di kantor-kantor kita sebelumnya itu dilakukan review background. Nah, review background itu dilakukan oleh otoritas keuangan pada bank-bank sebelumnya. Contoh, ada kawan saya, Pak, kebetulan peer saya sebelumnya di 3 tahun lalu, 4 tahun di peer saya, beliau meninggalkan bank, berpindah ke bank lain, di kepala audit. Nah, pada saat beliau dilaporkan oleh bank lain itu untuk mengasal audit atau kepala Sky, atau chief auditor, dilaporkan itu, maka otoritas jasa keuangannya mengomunikasikan kepada kita, memberikan rekomendasi Pak. Jadi ternyata saya juga baru tahu, walaupun unofficial information, bukan statement regulasi, tapi ternyata Pak, kepala audit di sektor jasa keuangan itu nggak bilang hanya bank, tapi juga termasuk asuransi, itu ternyata ada cross check, terus sudah gitu antar pengawas juga pemberian rekomendasi Pak. Jadi kelihatannya memang sifatnya belum fit and proper, tapi rekomendasi itu ternyata dari berbagai macam sisi Pak. Karena mungkin posisinya sensitif, posisinya cukup confidential position ya. Lakukan background checking ya Pak ya. Mungkin itu Pak. Kalau zaman dulu mungkin litsus Pak. Ya betul. Dan cukup komprehensif kelihatannya Pak. Karena pertanyaan betul. Mungkin kalau di instansi mungkin litsus betul. Zaman dulu Pak. Itu dari sisi pengangkatannya Pak Seno. Dari sisi pengangkatannya sudah. Betul. Ya, dari sisi pengangkatannya tadi sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga diharapkan benar-benar yang qualified, yang mempunyai integritas yang baik untuk menduduki jabatan ini. Nah, tapi dari sisi pemberhentiannya bagaimana Pak Seno? Pada sisi pemberhentian ini kan artinya memberikan proteksi terhadap posisi ini Pak, ketika dia dianggap personal yang mungkin tidak disukai atau bagaimana sehingga mudah diberhentikan. Nah, ini pelindungannya seperti apa Pak? Praktek yang Bapak lihat. Karena pemberhentiannya itu tetap harus melalui tetap ditetapkan oleh direksi di atas rekomendasi ke komite audit dan juga atas persetujuan dari board. Dalam hal ini adalah dewan komisaris. Dan harus dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Nah, kalau Bapak tanya pengalaman saya diberhentikan, alhamdulillah saya belum pernah diberhentikan. Belum pernah ya, alhamdulillah. Belum mungkin alhamdulillah melihat kasus-kasus yang ada maksud saya. Namun kalau saya lihat yang predecessor saya posisi yang sebelumnya adalah mereka dilaporkan ada exit interview Pak, exit interview yang ada beberapa question yang ditanya. Nah, beberapa question itu yang akhirnya dilaporkan juga. Jadi alasan kenapa berhenti itu ditandatangan oleh yang bersangkutan. Jadi ada kuesioner yang standar Pak, dan itu tapi setahu saya itu bukan bagian daripada regulasi, tapi biasanya diminta Pak.
Jadi by regulasi nggak ada apa by POJK itu tidak mengatur statut harus menyampaikan itu, tapi biasanya disusulkan dan diminta oleh pengawas. Kenapa seseorang berpindah gitu? Betul begitu, Pak. Jadi kita bicara umum nih Pak, bukan kasus orang per orang. Ya, seandainya ada chief audit eksekutif khususnya di industri perbankan ya yang diberhentikan karena suatu konflik misalnya ya dengan manajemen, mungkin dia bisa state di situ. Halo? Ya, Pak? Ya, halo. Iya. Ya, Pak, saya dengar suara saya, Pak. Iya, betul. Ya. Betul, Pak. Betul. Dia bisa state di situ, ya. Pak ya. Baik, Pak. Bisa. Dia ada exit interview yang harus disubmit juga ke otoritas. Ya. Pak Seno dan Bapak Ibu sekalian, tentunya ini praktek di perbankan mungkin tidak serigid, atau praktek di tempat lain mungkin tidak serigid di perbankan ya. Tapi tentunya di praktek di perbankan ini bisa menjadi contoh mungkin ya yang kita lihat sebagai praktek yang mempelopori ya, mungkin ya bisa dianggap seperti itu, mempelopori di industri-industri lainnya, karena memang kita tahu bahwa industri bank ini industri yang paling regulated begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan Pak Seno yang disampaikan di chat ya. Siap. Bisa dibaca Pak di layar. Ya. Pada sektor publik, CAE dilakukan dengan lelang terbuka atau open bidding. Ya. Biasanya diisi oleh PNS senior atau pejabat eselon 2 sebelumnya. Dan jarang sekali diisi oleh auditor utama atau auditor media. Umumnya dipengaruhi oleh menteri atau pihak lain, legislatif DPR RI. Bagaimana caranya agar dilibatkan organ pengawas, komite audit, bagaimana caranya agar diangkat auditor senior. Nah, gitu ya. Pak Sen ada pengalaman mengenai hal ini, Pak? Oke. Mungkin ini pengalaman pribadi, Pak. Kebetulan saya punya komite audit itu yang sekarang maupun yang sebelumnya, karena kebetulan dua-duanya masih di Dewan Komisaris, sebelumnya adalah Deputi Gubernur BI, Pak, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ada satu namanya Pak Akyar Ilyas, satu lagi adalah Dr. Hendar, Pak. Nah, kedua bapak-bapak ini sebetulnya memberikan budaya bagus, Pak, kalau secara pengalaman. Jadi memang secara, ini saya sedikit lagi cerita, Pak. Jadi di MyBank sendiri atau sebelumnya adalah Bank BII ya, Bank Internasional Indonesia, di nama sebelumnya adalah BII, itu secara pengalaman belum pernah ada atau posisi CAE dari karir, Pak, dari bawah, belum pernah dari auditor utama, terus terang, selalu hijack, selalu posisinya dari adalah fungsi lain ya, dari luar entitas maupun dari dalam entitas, tapi posisi lain. Misalnya kepala risk management, kepala credit risk, kepala divisi lain. Nah, baru kali ini ada posisi, dan saya adalah orang pertama yang dari dalam, terus terang. Itu salah satunya adalah akibat usulan dari bapak-bapak yang duduk di Dewan Komisaris itu, yang sebelumnya adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia. Nah, kenapa ini disediakan? Jadi waktu itu terus terang saya tahu, Pak, karena saya waktu itu sebelum jadi ini, saya jadi pejabat sementara dulu, saya jadi PLT dulu sementara 2 bulan, Pak. Waktu jadi PLT itu saya tahu prosesnya adalah sebelumnya berdasarkan pengalaman selalu dari instansi lain ataupun dari fungsi lain. Nah, pada saat itu diusulkan oleh Dewan Komisaris tersebut, yang dua komisaris itu, untuk diberikan kesempatan pada pihak di dalam. Nah, ini juga kebetulan dua Dewan Komisaris tadi itu adalah komite audit. Nah, jadi kalau menyambung sama pertanyaan tadi, betul, sepakat, sebaiknya diusulkan kalau boleh bahkan diatur di dalam perusahaan peraturan instansi tersebut atau peraturan kementerian tersebut, bahwa sebisa mungkin diberikan kesempatan, paling enggak harus masuk dalam kontestasi. Jadi misalnya gini, Pak, mungkin belum ada regulasi, OJK juga belum keluarkan regulasi secara ketat menuliskan hal itu. Tapi mungkin usulan, kalau saya boleh kasih pemikiran, mungkin usulannya gini, contoh untuk menembus satu posisi itu kan, misalnya tadi melakukan fit and proper lah untuk posisi Chief Audit Executive di instansi tadi. Mungkin itu kan ya posisi yang dituju adalah eselon 1 mungkin. Nah, beberapa posisi eselon 2 yang diadu itu, salah satunya atau salah duanya atau sebagian besar atau sebagian kecilnya itu harus ada porsi dari orang dari dalam.
Sehingga ada aspek fairness. Jadi akhirnya nanti good corporate governance dari salah satu GCG kita kan salah satu prinsipnya kan adalah transparansi dan akhirnya adalah fairness ya. Nah, supaya faktor F-nya itu faktor fairness itu tercapai. Kalau saya boleh memberikan pemikiran begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi memang ini juga tantangan di dunia nyata juga ya, ketika ada posisi lowong Chief Audit Executive ya, seringkali diisi dari pihak eksternal, eksternal fungsi maksud saya. Ya. Di satu sisi ini tantangan juga bagi para auditor bagaimana mengembangkan kapasitasnya, sehingga ketika posisi itu terbuka dari kalangan profesi audit internal sendiri, itu juga siap untuk mengisi gerbong itu. Iya. Di sisi lain nanti mungkin juga bisa ditetapkan atau bisa dipergunakan suatu standar kompetensi, sehingga meskipun mungkin calon dari eksternal mungkin mempunyai keunggulan di bidang manajerial, tetapi dia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan kapabilitas di bidang area-area kompetensi profesi ini. Gitu, Pak Seno. Ada lagi Pak Seno yang ingin disampaikan? Betul Pak. Mungkin ini salah satu mungkin bermanfaat juga untuk kita tekankan di asosiasi juga, apalagi biro risetnya di bagian risetnya. Mungkin bisa memberikan usulan ke otoritas baik jasa keuangan, otoritas yang non jasa keuangan ya, dari sisi instansi profesian kita nih. Mungkin ada juga usulannya, jadi kalau boleh diatur. Jadi mungkin tim riset bisa research survei ini lebih dalam mengenai sisi ini, kesempatan itu sebaiknya berapa persen. Nah, mungkin nanti akan sampai ke lebih saintifik ke arah sana. Sehingga bisa kita berikan masukan juga kepada pemegang kebijakan ya, pemegang policy itu apakah perlu diatur sekian persen porsi itu harus dalam, Pak. Karena terus terang kalau saya belajar teman dan mungkin saya juga mempelajari dari klien dulu, Pak, jadi konsultan. Gimana pun loyalitas itu dibangun, gimana pun budaya itu harus dibangun dari loyalitas salah satunya. Dan salah satunya itu adalah gimana bisa loyal satu organisasi itu, salah satunya ada career path, Pak. Selama karir itu terbuka, walaupun belum tentu dapat ya, walaupun tetap ada sifat kompetisinya, walaupun tetap ada kompetitif secara sehat dibanding. Tapi ada kesempatan. Tapi kesempatan itu harus ada, Pak. Dan bahkan kalau boleh diatur melakukan presentasi aja. Jadi let's say misalnya ada 5 orang calon, paling nggak 20% atau 30% harus dari dalam. Nah, jadi tantangan bagi kami, bagi kita semua para peserta dan para pemegang profesi internal audit ini menjadi menarik, Pak, atas karir ini, Pak. Mungkin boleh juga kalau itu dijadiin bahan research. Baik, terima kasih Pak Seno. Kayaknya menarik, Pak. Tapi saya takut kebablasan, Pak, karena ternyata ini sebetulnya ada topik sendiri, Pak, yang membahas mengenai ini. Siap, Pak. Bapak Ibu semuanya, ada topik tersendiri mengenai career path dan human capital untuk internal audit ya. Nah, nanti ada pembahasannya sendiri ya. Nah, kita tunggu saja tanggal mainnya. Ya. Mantap, siap. Ditunggu, Pak. Masih sama-sama kita tunggu. Ya. Ini berikutnya pertanyaan mengenai functional reporting ya. Pak Seno bisa melihat tertanya di sini nggak, Pak? Bisa ya. Functional reporting ya. Nah, ini nanti akan kita lihat Bapak Ibu ya di hasil ini pertanyaan di halaman-halaman berikutnya ya. Memang sepertinya tidak terlalu lazim ya, tapi nanti akan kita lihat bagaimana kondisinya. Mungkin saya boleh bantu jawab, Pak, yang ini, Pak ya. Nanti Pak, nanti kita ada. Nanti ada bagian ini ya. Oke. Ya, di slide sendiri. Siap. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ini juga ada pertanyaan, jika suatu APIP tidak ada komite audit, ya memang best practice-nya APIP juga memiliki komite audit yang ini sudah mulai dirintis oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi model yang bisa diterapkan di institusi lain. Baik Bapak Ibu, sementara kita cukupkan untuk pertanyaan ini ya, kita akan melangkah ke tayangan berikutnya atau pertanyaan berikutnya ya, yaitu mengenai yang memberikan persetujuan untuk annual plan dari kegiatan audit internal. Namun sebelum kita melihat hasil risetnya, ya kita akan melakukan kuis ya, kuis yang pertama ya, untuk mengetahui bagaimana penerapan di organisasi Bapak Ibu semuanya.
Ini perlu kita pahami, kuis ini adalah anonim Bapak Ibu, jadi tidak ada konsekuensi apapun, mudah-mudahan ya atas jawaban apapun yang Bapak Ibu berikan, ya, silakan dijawab dengan sejujurnya. Ya. Yang ditanyakan adalah dalam 2 tahun terakhir ya, bagaimana tingkat independensi ya kegiatan fungsi audit internal Bapak Ibu dalam menyusun rencana audit tahunannya. Ya. Apakah benar-benar independen sesuai dengan hasil pertimbangan profesional dari kegiatan audit internal, ya, atau ada intervensi atau titipan atau intervensi ya yang sifatnya mengoverride pertimbangan judgmental. Silakan Bapak Ibu dijawab. Silakan Bapak Ibu, sudah tertayang. Pilihan pertama sepenuhnya independen, ya. Pilihan kedua independen dalam hal tertentu, ya. Pilihan ketiga tidak independen, pilihan ketiga tidak tahu barangkali karena memang Bapak Ibu tidak ada akses ke situ, ya, ataupun tidak ada informasi mengenai hal itu, ya. Silakan Bapak Ibu, sudah dijawab. Baik, sambil menunggu jawabannya ya. Pengertian independen di sini ya, tadi saya sampaikan bahwa memang penentuan item-item yang akan diaudit atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itu benar-benar dilaksanakan sesuai pertimbangan judgement dari kegiatan audit internal. Bisa jadi memang ada aspirasi dari manajemen ya, atau pihak-pihak lain, mungkin komite audit ya, tapi itu memang masukan yang disyaratkan sesuai dengan standar dalam perencanaan tahunan, dan itu masih bisa dikategorikan masih independen. Ya. Baik, Pak Vitoyo barangkali atau rekan dari Indonesia, apakah sudah bisa ditampilkan jawaban dari kuis 1 ini? Ya, silakan tampilkan. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu, hampir separuh ya, hampir separuh menjawab sepenuhnya independen ya, 44% ya, dan persentase lebih tinggi independen dalam hal-hal tertentu ya, mungkin ada batasan-batasan ya dalam hal tertentu ya. Kemudian tidak independen sangat kecil ya, 1%, dan ada yang tidak tahu 7%. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat nanti akan kita sekaligus kita bahas di dalam setelah kita melihat hasil survei ya. Di sini kita catat bahwa memang bisa dikategorikan hampir setengah independen dan selebihnya independen dalam hal-hal tertentu. Nah, untuk yang memberikan persetujuan untuk rencana audit kegiatan audit internal ya sesuai dengan bagian dari functional reporting tadi ya, kita melihat bahwa 62% ya itu persetujuan annual plan-nya oleh 2 pihak, yaitu pimpinan eksekutif bersama organ pengawas ya. Kemudian persentase yang lebih kecil 25% itu oleh pimpinan eksekutif ya. Dan ada yang disetujui oleh organ pengawas sebanyak 11% ya, dan juga pimpinan eksekutif bersama pihak lain sebanyak 2%. Klasifikasinya berdasarkan jenis organisasi bisa kita lihat seperti ini ya. Proporsinya ya cukup seimbang ya di antara berbagai jenis organisasi. Kemudian berdasarkan kelompok usaha organisasi ya kita lihat distribusinya seperti ini ya. Ada keuangan, dagangan dan sebagainya ya. Kita lihat konsisten bahwa bagian terbesar itu adalah disetujui bersama oleh pimpinan eksekutif atau manajemen bersama organ pengawas. Nah, silahkan Pak Seno untuk bercerita nih mengenai pengalaman dalam hal persetujuan plan ya, bagaimana tujuannya, dan kemudian juga barangkali kalau bisa di-share ya masalah independensi tadi ya dalam menyusun materi atau isian materinya. Silakan Pak Seno. Siap, makasih Pak. Jadi ini kita sudah jalani juga kebetulan. Kalau kita bicara Maybank mungkin ya, atau pengalaman saya sekarang maupun beberapa instansi yang pernah saya lalui,
Memang paling banyak betul sangat masuk akal bahwa biasanya ada pengaruh dari faktor pimpinan eksekutif juga bersama dengan organ pengawas. Sebagaimana mandatnya ya, posisi sebagai internal audit itu kan sebetulnya kan adalah penguji internal control, berfungsi independen sebagai penguji internal control. Yang mewakili kepentingan dari para stakeholders kita, baik shareholder maupun juga regulator, termasuk juga pemegang saham. Jadi memang sangat masuk akal bahwa dalam implementasinya adalah pimpinan eksekutif bersama organ pengawas menjadi mayoritas. Namun berdasarkan pengalaman, gini Pak, jadi setiap tahun atau secara tematik dari setiap periode, biasanya kita ada koordinasi juga dengan grup audit di grup kita. Kebetulan kan kita kan PMA pemegang saham kita juga bank kebetulan, dan itu punya beberapa perusahaan di berbagai macam negara. Itu biasanya kita ada koordinasi Pak. Pertama adalah sebelum menjelang akhir tahun, biasanya di bulan-bulan September, Oktober itu kita sudah mulai menyusun tuh risk assessment. Risk assessment itu kita pertama sebelum kita ajukan ini pada Dewan Komisaris maupun pada Direktur Utama, biasanya kita diskusi dulu dengan sesama internal audit Pak, sesama internal audit di berbagai macam negara tadi. Kebetulan itu yang kami lakukan. Biasanya kita bahkan di sidang semacam panel Pak. Kita saling challenge Pak. Jadi Indonesia challenge Filipina challenge Singapura challenge kita misalnya atau KL untuk kenapa kita akan memilih area-area ini sebagai area. Nah biasanya itu masih di level risk assessment, ya, di level area-area yang akan jadi fokus, tapi tidak detail pada area-area mana yang akan kita audit. Secara tekniknya, nah itu kan secara teknikal, secara gambaran masukan pengalaman Singapura, bagaimana pengalaman Filipina, bagaimana pengalaman Malaysia, bagaimana terhadap bisnis-bisnis yang kira-kira serupa dengan kita, challenge terhadap nasabahnya, bagaimana industri bakal kemana. Itu biasanya kita sangat ramai diskusi, itu bisa 1 minggu Pak diskusi itu. Lalu setelah itu secara official kita mulai susun. Setelah kita susun, itu kita sampaikan pada Direktur Utama dulu. Pada Direktur Utama. Nah, Direktur Utama biasanya memberikan masukan-masukan karena kita butuh. Kenapa saya pikir kenapa faktor pimpinan eksekutif ini masih perlu di sini, tidak murni lebih kepada organ pengawas, walaupun kita ini kan sebenarnya lebih ke kaki tangan atau kepada banyak menjaga kepentingan dari stakeholders. Namun pimpinan eksekutif ini penting juga karena kita ini kan melakukan audit secara risk-based audit. Tidak hanya melulu compliance audit, tidak hanya melulu atas kepentingan yang pemegang saham atau stakeholders, tapi kita juga harus melihat bahwa bank ini atau perusahaan ini akan ke arah mana. Nah arahan menuju kemananya perusahaan kita akan bergerak, atau instansi kita akan bergerak, atau kebijakan apa yang akan keluar kalau mungkin instansi, itu amat penting kita dapatkan input itu dari pimpinan eksekutif. Dalam hal ini CEO dan presiden direktur kita, atau mungkin kita juga lakukan interview Pak bersama pengalaman. Nah, bersama pengalaman saya biasanya di akhir tahun itu saya keliling ke semua direksi Pak. Ya khususnya yang paling penting adalah direktur keuangan, karena beliau amat memahami posisinya bakal kemana dari sisi keuangan kita. Lalu direktur risk management Pak. Nah direktur risk management itu amat kita consider juga, walaupun itu sifatnya masukan. Jadi posisi pimpinan eksekutif ini amat penting menurut kami, dan kami praktekkan. Jadi setelah tadi dengan grup audit sama profesi internal audit kita di antar entitas ini kita saling challenge, kita juga masuk ke eksekutif, di mana kita juga query, kita juga dapatkan informasi mengenai posisi risk, posisi bisnis bank, bisnis perusahaan bakal kemana, termasuk anak perusahaan. Kebetulan kita ada 6 entitas Pak, ada asuransi. Kita juga diskusi dengan manajemennya mereka, dengan direksi-direksinya mereka, kita dapat input sehingga kita punya audit plan komprehensif. Baru akhirnya kita presentasikan itu ke komite audit Pak. Kita presentasikan itu ke komite audit, kita sampaikan bahwa ini sudah komprehensif, masukan dari grup, masukan dari bisnis, masukan dari risk, masukan dari CFO kemana, sehingga cukup komprehensif, sehingga apalagi kira-kira yang bisa menjadi concern. Nah,
dengan wawasannya sudah komprehensif itu biasanya jauh lebih mantap pada saat kita menghadap pada Dewan Komisaris dan Komite Audit setelah itu disusun. Biasanya Pak, berdasarkan pengalaman, input itu sudah tidak banyak lagi jadinya. Begitu kita sudah dengan grup audit sudah mantap, approach-nya, kosonya mau koso yang mana, mana yang akan compliance approach, mana yang akan risk-based approach, mana yang akan kita cover, lalu dengan direksi kita dapatkan input terkait dengan bisnisnya, di mana kita kan bisnis partner, kita tidak bisa hidup sendiri, kita bukan di kapal yang berbeda, kita ada internal audit, makanya ini juga nyambung sama mungkin pertanyaan Pak Pitoyo, pertanyaan Pak Bayu tadi dalam kuis, kenapa jawabannya ada hal-hal yang seolah-olah bukan nggak independen, tapi kita harus paham bahwa kita di internal audit. Ya, kita ini internal audit yang kita bagian daripada kapal, Pak. Kita bukan orang yang di luar kapal, kita bagian daripada orang di dalam kapal. Nah, itu amat penting, sehingga pada saat kita menghadapi kepada Dewan Komisaris itu akan mantap sekali, Pak. Ada masukan, tapi minor, sedikit sekali. Udah di bawah 5% atau di bawah 10%. Perubahan itu udah nggak ada. Nah, dalam implementasinya, Pak, jadi secara ofisial persetujuan setelah disetujui oleh Direktur Utama, disetujui oleh direkomendasikan oleh Komite Audit, disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Nah, setiap rolling forecast-nya, kita juga karena audit plan itu bukan Bible, ini adalah sesuatu yang harusnya punya fleksibilitas juga pada saat melihat kondisi risiko. Contoh, hari inilah kita lagi menghadapi COVID, Pak, di mana sektorial begitu tough ya, begitu tough, maka ini akan berdampak cepat atau lambat pada credit risk, berdampak pada market risk, berdampak pada semua posisi risiko bank. Akan berbeda dengan skenario pada saat akhir tahun kita susun, Pak. Nah, ini juga kita saat ini lagi reassess, Pak. Kita lagi reassess. Nah, ini apa yang kita lakukan setiap 3 bulanan biasanya kita ajukan perubahan-perubahan. Termasuk juga masukan-masukan dari para direksi terhadap posisi risiko bank. Dengan itu, maka kita akan selalu sejalan dengan posisi dari posisi risk profile dari entitas yang kita sedang lakukan, gitu Pak. Baik, luar biasa prakteknya ya Pak ya. Jadi sudah semacam quality assurance Pak ya pada saat penyusunan annual plan Pak ya. Betul. Sudah cukup komprehensif Pak. Jawab ya, sudah cukup komprehensif. Dan memang di dalam standar sendiri juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan risk assessment itu internal audit atau chief audit itu juga harus berkomunikasi dengan manajemen dan juga board ya, dan memang itulah barangkali itu mungkin nanti ada hal yang memang perlu diadopt atau perlu diadres ya oleh chief audit atau fungsi internal audit dalam hal ini ya. Baik, betul Pak. Kita lihat tayangan Pak di pertanyaan ya untuk sektor publik ya, PKPT ditandatangani oleh pimpinan eksekutif dan para eselon 1 ya, dan tidak ditandatangani oleh komite audit ya. Memang komite audit ini memang baru satu ya di sektor publik yang menerapkan, tadi saya sebut ada di Kementerian Keuangan, untuk yang di organisasi lain belum ada ya. Dan memang dalam hal ini ya, ketika PKPT ditandatangani eksekutif, memang itulah lembaga yang ada ya untuk di sektor publik ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ditanyakan apabila PKPT itu kaitannya dengan perubahan PKPT ya, di sini menurut pengetahuan kami bukan alasan bahwa itu tidak ditandatangani oleh apakah PKPT di sini kaitan karena apakah PKPT bisa dengan tentatif, semestinya diisi dulu ya, kemudian ketika kemudian ada perubahan, dilakukan perubahan dan dikomunikasikan kembali kepada para stakeholders begitu ya. Semestinya di sini berdasarkan risk assessment pada saat penyusunan PKPT atau annual plan itulah yang diisikan ya, dan baru ketika nanti ada perubahan, dan itu yang akan dilakukan perubahan. Ya. Yeah. Kemudian berikutnya yang kita tayang ini belum oleh personal eksternal, tidak ada di standar di BPF ya, tidak ada ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu Pak untuk materi ini ya.
kita melangkah ke tayangan berikutnya, ya. Di pertanyaan nomor 3 ini, atau nomor 3 ya. Siapa yang memberikan persetujuan anggaran biaya kegiatan audit internal? Ya, namun sebelum menjawab atau melihat hasil survei ini, kita akan menjawab hasil polling dulu ya. Silakan rekan-rekan dari AI Indonesia untuk ditayangkan polling atau pertanyaan kuis nomor 2, silakan. Pada organisasi Bapak Ibu dalam 2 tahun terakhir, ya, apakah ada program kebutuhan kegiatan audit internal ya, yang menurut Bapak Ibu penting ya, penting bisa berupa pemenuhan personil, ya, sarana kerja, ya, sistem dan sebagainya, tapi tidak terlaksana, tidak terpenuhi dari tidak terlaksana karena tidak mendapat alokasi anggaran yang memadai ya. Mohon maaf ini mungkin tulisan terpotong ya. Tidak terlaksana karena tidak mendapatkan anggaran yang memadai. Ya. Dalam 2 tahun terakhir, apakah ada, tidak ada, atau tidak tahu? Ya. Silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Ya, silakan. Mungkin sambil bisa kita lihat pertanyaan terakhir tadi ya. Namun di beberapa lembaga terhadap survei nilainya tidak langsung pada menteri lembaga. Oke. Oh, ini nanti di slide berikutnya Pak kita bisa lihat ya untuk pertanyaan yang Pak Abbas ini Pak ya. Kita bisa lihat. Baik. Silakan Bapak Ibu diisi kuesionernya untuk pertanyaan nomor 2 ini ya. Sudah bisa ditayangkan rekan-rekan panelis AI Indonesia untuk kuis nomor 2. Nah, kita bisa melihat ternyata jawaban ada ya. Jadi ada yang tertunda ya, ada kegiatan program yang tertunda atau tidak bisa dilaksanakan ya karena keterbatasan anggaran ya. Ini nomor 4% ya. Tidak ada, yang B tidak ada, artinya tidak ada kondisi demikian, 28% dan tidak tahu 8%. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu semuanya, ya nanti akan kita bahas dengan melihat hasil survei ini ya, yaitu yang memberikan persetujuan untuk anggaran biaya kegiatan audit internal ya. Kita lihat seperti ini profilnya ya. 69% ya, itu disetujui oleh pimpinan eksekutif ya. Dan 29% itu disetujui bersama ya, dan hanya 2% yang persetujuannya ada di tangan organ pengawas ya. Jadi di sini mayoritas atau sebagian besar persetujuan anggarannya itu ada di tangan pimpinan eksekutif, direktur atau board of management dan seterusnya. Nah, ini kita melihat berdasarkan jenis organisasi seperti ini ya. Di organisasi swasta ya 30 dan 13 orang di sini ya, PMD seperti ini komposisinya, dan juga di sini berdasarkan kelompok usaha atau organisasi ya seperti ini. Nah, di sini kemudian dengan melihat hasil polling tadi ya, silakan Pak Seno menceritakan apakah pernah mengalami pengalaman seperti ini ya, atau bagaimana penganggaran kegiatan untuk internal audit di organisasi Bapak. Silakan. Siap. Jadi mungkin ini cukup challenging ya. Satu sisi kita independen, tapi satu sisi kok seolah-olah kayak dijatahin lah. Kalau bahasa, kalau mungkin kalau bahasa ininya anggaran ini kok seolah pokoknya minta ke situ ya. Betul. Jadi sebetulnya gini. Kalau berdasarkan pengalaman Pak, ini kita harus pintar dan pintar-pintar, nggak cukup pintar kalau ada pintar-pintar ya. Harus pintar-pintar. Jadi sebetulnya gini, sebenarnya kalau secara anggaran biaya ya, perusahaan ini bakal memiliki atau entitas ini akan atau instansi ini tahun ini akan mempunyai anggaran belanja berapa, termasuk di dalamnya adalah berapa persen dari tahun lalu, bedanya berapa. Skenario kan itu kan sebenarnya judulnya adalah tuntas, turun dari atas ya, karena secara corporate plan atau secara institution plan itu sebetulnya sudah ada, kita akan spending berapa di tahun ini. Nah, tinggal pada saat diturunkan kepada anggaran kita harus cocokkan dengan kira-kira apa yang akan kita inginkan.
Jadi sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman Pak, saya amat terhindarkan untuk dilakukan intervensi, apalagi di diskon atas apa yang kita ajukan, karena pada saat kita mengajukan kita sudah ukur Pak. Sudah menyesuaikan Pak ya. Kita sudah ukur dulu bahwa budget kira-kira bakal turun berapa. Let's say gini, dari tahun ke tahun inflasi ya 3%, 4% lah bakal naik setiap tahun. Termasuk biaya tenaga kerja di dalamnya. Pada saat itu kita udah ukur Pak. Pada saat kita ukur, walaupun memang betul ini survei ini valid Pak, jadi sangat masuk akal memang akan kepada pimpinan eksekutif, karena at the end of the day pengawas itu kan lihatnya lebih pada bottom line aja. Bottom line dari satu corporate atau satu perusahaan itu bakal mencapai berapa terhadap anggaran yang sudah diberikan. Karena memang pengawas kan nggak di operasional ya. Nah, ini kan lebih ke operasional gimana kita menjalankannya. Nah, jadi sebetulnya masuk akal Pak. Kenapa sebagian besar itu malah hasilnya adalah kepemimpinan eksekutif seolah-olah yang mengatur. Nah, kita sebagai bagian organ dari organisasi yang memang bagian daripada entitas, ya memang jadinya begitu. Ya, jadinya memang di bawah direksi dalam hal ini. Jadinya akhirnya teratur oleh perencanaan perusahaan. Tinggal gimana caranya supaya nggak impair terhadap kita punya independensi. Itu yang lebih menarik untuk sebetulnya untuk menjadi pertanyaan kita sebagai pimpinan audit ya, adalah kita harus membuat perencanaan dan pendekatan audit yang cocok, yang pas. Jadi yang kan banyak jalan menuju Roma kan, secara prinsip. Kalau orang Sunda bilang laukna benang caina herang kan gitu. Airnya dapat, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Ini local wisdom Pak ya. Nah, jadi di situ seninya kalau saya pikir. Di situ seninya bagaimana kita bisa mencapai apa yang objektif apa yang kita akan capai. Pendekatannya disesuaikan dengan yang terbaik yang bisa. Jadi yang terbaik itu kadang-kadang nggak terbaik yang paling ideal, Pak. Kita ini walaupun saya paham profesi audit ini nggak ada jauh beda sama profesi seniman sebetulnya. Karena dalam audit kita kan perlu berseni ya. Karena di situ feeling berjalan, semua berjalan. Tapi sebagai manajemen auditor kita harus paham bahwa yang kita manage itu adalah para seniman, Pak. Nah, gimana caranya berusaha rasional dan selalu memberikan tantangan pada tim dan pada diri kita sendiri bahwa apa sebenarnya pendekatan yang terbaik supaya tadi itu tercapai, Pak. Jadi independensinya nggak impair, bahkan kalau bisa dalam perjalannya waktu tidak akan mengalami diskon, Pak. Jadi kalau pengalaman saya tahun lalu lah contoh. Tahun lalu dunia perbankan cukup tough, Pak. Tahun ini apalagi, tahun ini sebenarnya awal tahun udah cukup baik, tapi ternyata kena COVID. Ini nggak tahu kita berakhir kapan, Pak. Mudah-mudahan Juli ini selesai ya, sehingga sektor real bisa hidup lagi. Ini sebetulnya cukup tough, Pak. Jadi gimana caranya supaya nggak mendapatkan diskon? Nah, kita udah tahu diri bahasanya, udah kita ukur dulu, Pak. Udah banyak pendekatan yang sedang. Jadi pada saat saya mengajukan anggaran itu sudah tidak terbantahkan dan tidak ada ruang untuk didiskon, Pak. Nah itu yang harus mungkin para teman-teman para pimpinan audit itu seni yang menarik nih untuk dari waktu ke waktu kita terus. Ya ini sih Pak, mungkin itu Pak. Baik. Okay. Terima kasih Pak Seno. Di satu sisi kita berhadapan dengan realita ya bahwa kantong kita ya masih ditentukan oleh program tuntas tadi ya, betul oleh eksekutif. Tapi di sisi lain kita punya cita-cita yang disitulah seninya, di mana cita-cita itu bisa kita sesuaikan dengan realitas, ya, baik mungkin mengenai timingnya, bentuknya, begitu ya. Sehingga tidak ada yang secara substansial itu tidak terjalani, atau dengan kata lain bisa dikompromikan ya Pak ya, antara realitas dengan idealisme ya, idealismenya. Baik. Betul. Terima kasih ya, ini mudah-mudahan dengan segala kondisi dan keterbatasan ya, dengan apa yang kita terima ya di dalam pelaksanaan profesi ini, ya kita dan juga rekan-rekan Bapak Ibu semuanya masih dapat mensiasati atau mencari jalan tengah ya, bagaimana program kita tetap berjalan dan juga tetap konsisten ya, atau tetap bisa kompromi dengan apa yang disediakan oleh organisasi. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke, coba kita lihat apakah ada
pertanyaan dari Oke. Ada pertanyaan, coba kita tanyakan dulu. Tadi mungkin mengkoreksi dari apa yang kami sampaikan tadi. Ya. Sejak tahun 2019, KSDM sudah memiliki komite audit. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas informasinya. Ya, yang ini mungkin saya belum update terhadap informasi ini. Kemudian pertanyaan perencanaan anggaran untuk operasional komite audit, ya. Idealnya dianggarkan pada Dirjen atau pada Sekjen, ya, agar mereka independen. Ya. Kemudian pertanyaannya berapa persen, ya? Berapa persen ini mungkin kita belum bisa memberikan gambaran, tetapi mungkin kembali kepada yang tadi disampaikan Pak Seno tadi, ya, local wisdom tadi, ya, ya artinya diusahakan secara rasional begitu, ya. Kemudian posisinya di mana, ya, Ijen atau Sekjen, ya. Baik, ya. Mungkin kalau ini pandangan saya, ya Bapak Ibu, ya, kalau ini melekat dengan fungsi audit, ya, mungkin bisa disatukan dengan posisi anggaran Inspektur Jenderal, ya. Ini mungkin pandangan saya, tapi nanti ini mungkin bisa dibahas lebih lanjut tentunya, ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu dari KISDM atas update-nya, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, ya, ke pertanyaan atau tayangan berikutnya, ya, yaitu di pertanyaan berikutnya, ya. Siapa yang memberikan persetujuan untuk remunerasi pimpinan audit internal? Ya. Remunerasi di sini adalah termasuk take home pay, ya, gaji, dan juga mungkin yang cukup besar faktornya ini adalah bonus, ya, mungkin, ya, termasuk di sini bonus, yang karena nanti bonus itu terkait dengan kinerja, maka di sini juga akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja dari pimpinan audit internal dan juga kegiatan audit internal secara organisasi, ya. Kita lihat siapa yang memberikan persetujuan, ini 74%, ya, menjawab masih konsisten dengan yang di pertanyaan sebelumnya, yaitu 74% adalah oleh pimpinan eksekutif, ya. Kemudian 21% yang ditetapkan bersama antara pimpinan eksekutif dan organ pengawas, ya. Dan kemudian sisanya masing-masing 2% adalah oleh organ pengawas, pimpinan eksekutif, pihak lain, dan pimpinan eksekutif pihak lain, dan 2% oleh pihak lain. Ya, ini juga memberikan gambaran bahwa seberapa besar, ya, pengaruh dari pimpinan eksekutif terhadap pimpinan audit internal, khususnya dalam ini adalah dalam hal penentuan remunerasinya, ya. Kemudian kita lihat komposisi atau distribusinya berdasarkan jenis organisasi, ya. Kita lihat seperti ini, ya. 32/10 untuk organisasi swasta, ya, 32/10 banding 1 dan 1, ya. Kemudian untuk BUMD seperti ini, ya, 11%, ya. Dan juga kita lihat berdasarkan kelompok usaha organisasinya, ya, tayangannya adalah seperti ini, ya. Dengan melihat seperti ini, ya, masih konsisten dengan sebelumnya adalah bahwa remunerasi, ya, atau dalam hal ini adalah kompensasi yang diterima oleh pimpinan internal audit itu masih ditentukan sebagian besar oleh pimpinan eksekutifnya. Saya tidak akan menanyakan mengenai remunerasi Pak Seno, ya, karena takut pingsan, ya. Saya akan menanyakan, ya, pengalaman Pak Seno mungkin mengenai sistem penentuan performance appraisalnya seperti apa, ya, apakah itu juga sudah mengakomodir kinerja, gambaran kinerja yang sesungguhnya dari kegiatan audit internal. Silakan Pak Seno. Oke, mungkin saya harus jelaskan satu langkah sebelum sampai ke remunerasi, ya. Artinya pertama adalah kita tentukan KPI kita. Yeah. Ya. Jadi setiap awal tahun kita ada namanya KPI plan lah, ada personal development plan, PDP lah, ya. Nah, khususnya untuk posisi SKY, ya, posisi internal audit secara keseluruhan maupun ke posisi kepala audit secara khusus, ya. Itu kayak balance scorecard, kita bikin dulu balance scorecard, ya Pak. Balance scorecard itu direview setiap tahun. Balance scorecard itu sebelum diajukan pada pimpinan eksekutif maupun pada Dewan Komisaris, kebetulan saya direview dulu oleh Malaysia, Pak, oleh grup kita. Artinya harus sejalan sama kira-kira ekspektasi sebagai seorang kepala audit itu di
perusahaan A. Kita kan anak perusahaan dari Malaysia, sehingga kira-kira walaupun tidak harus sama persis, tapi kira-kira secara prinsip lain. Jadi seberapa faktor kalau rugi kita akan impair terhadap kita punya KPI. Apakah kalau seandainya target dari bisnis perusahaan tidak tercapai akan berdampak pada kita punya KPI, itu juga ditentukan di situ. Persentasenya berapa segala macam. Nah, setelah itu jadi Pak, KPI itu tadi seperti halnya audit plan itu direview oleh kita punya direktur utama. Diberikan masukan karena gimana pun kita adalah bagian daripada organisasi. Kita adalah bagian jadi gini. Simple berpikirnya begini. Memang kita ini adalah pembeli reasonable assurance. Kita bukan memberikan assurance absolute. Tapi apakah bisa dikatakan kalau misalnya perusahaan ada masalah, misalnya ada fraud besar di perusahaan, apakah internal audit terbebas dari risiko itu sama sekali? Kan nggak bisa kita bilang begitu. Kita bagian daripada entitas ya. Kita bagian gimana pun kita adalah bagian defender dari perusahaan, bagian pertahanan dari perusahaan. Walaupun kita fungsinya adalah pemberi assurance, paling didominasi adalah bagian assurance, ada juga bagian consulting sebagian. Tapi kita juga punya peranan dalam ketahanan perusahaan. Nah, sehingga itu yang harus diterjemahkan, diejawantahkan dengan hal parameter-parameter yang terukur dengan fair. Apakah murni tidak tercapainya bisnis perusahaan itu langsung kena ke internal audit? Nah, itu yang tidak boleh. Tentunya itu yang dihindarkan. Karena kita harusnya independen terhadap perusahaan, terhadap kinerja bisnis perusahaan. Namun, apabila perusahaan ini rugi, tapi ruginya akibat internal control defisiensi tidak pernah trace bagi internal audit, nah itu yang kena. Balance scorecard-nya kita udah cukup dulu Pak pertama. Jadi, nah setelah direktur utama memberikan, kita juga panel itu di Dewan Komisaris. Ya, jadi secara KPI sendiri sudah disetujui bersama, di approve bersama oleh direksi maupun oleh direktur utama maupun Dewan Komisaris. Sehingga fair nih apa yang harus kita capai. Jadi goal kita udah jelas. Nah, dalam implementasinya Pak, nah ini ujung-ujungnya kan ke hasil KPI, ke hasil performance appraisal, ujung-ujungnya adalah remunerasi kan. Nah, berdasarkan pengalaman gini Pak. Jadi pada saat hasilnya pun evaluasi kita kebetulan 6 bulanan Pak, semesteran. Jadi tapi yang amat menentukan pastinya akhir tahun karena satu financial year akan disimpulkan nanti akan kenaikan gaji berapa, akan ada dapat bonus berapa segala macam. Itu dievaluasi di akhir tahun. Nah, kita biasanya 2 tahap lagi Pak sama. Hasil kita ada self assessment, kita assess dulu berdasarkan balance scorecard yang tadi sudah di-set tadi di awal tahun. Kita self assessment berdasarkan pencapaian kita kan, ada ini anggaran, termasuk anggaran internal audit sendiri bagaimana efisiensinya. Misalnya kita melakukan inovasi approach audit sehingga kita lakukan dengan dana yang sama menghasilkan coverage yang berbeda, itu pun akan dihargai kan. Nah, setelah itu semua nilai itu semua dikumpulkan, kita disidang Pak, di panel oleh direksi, ada namanya Human Capital Committee, itu direksi isinya. Tidak hanya internal audit, tapi semua direktorat kita lakukan panel. Setelah itu, nggak selesai di situ. Bedanya internal audit di sini Pak. Nggak selesai di situ. Direksi juga meminta kita mendapatkan penilaian dari Dewan Komisaris. Nah, biasanya diwakilkan oleh komite audit. Nah, nilai yang sama tadi juga diajukan ke Dewan Komisaris melalui komite audit. Di situ juga diberikan komentar Pak. Kebetulan alhamdulillah kalau saya kemarin malah dapat penambahan dari Pak. Bisa bagi-bagi nih Pak. Alhamdulillah, berarti artinya Dewan Komisaris punya peranan di situ untuk mengapresiasi Pak ya. Fungsi audit. Nah, dikasih apresiasi tambahan. Dan pada saat sudah diberikan apresiasi tambahan itu direksi tidak bisa apa-apa Pak. Karena apa finalnya ada di Dewan Komisaris. Nah, tapi untuk bisa fairness, nah ini Pak, alhamdulillah kalau dulu sejak 2006 di perbankan itu sudah ada di peraturan GCG itu sudah ada komite remunerasi dan komite nominasi, di mana isinya adalah Dewan Komisaris juga pimpinan HRD, pimpinan HR. Di situ terjadi pembahasan independen mengenai berapa remunerasi dari direksi dan komisaris. Nah,
alhamdulillah Pak, sejak tahun lalu, sejak regulasinya keluar terkait dengan fungsi audit intern yang baru Pak, di mana juga harus mendapatkan persetujuan komisaris. Jadi akhirnya termasuk paket saya ini Pak, ini juga dibahas di Komite Remunerasi. Jadi Komite Remunerasi memberikan asas fairness-nya di situ Pak. Jadi tidak hanya udah subjektif orang per orang, apalagi direktur atau komisaris, tapi melalui satu komite, Pak. Melalui satu komite, dan komite itu juga komite yang sama dalam menentukan remunerasi dari direksi dan dari komisaris. Jadi alhamdulillah itu yang sudah kita capai di dunia perpajakan saat ini. Baik. Terima kasih Pak Seno. Mungkin itu Pak. Kalau bisa saya ambil. Mohon maaf nih Pak, panjang penjelasannya. Gak apa-apa. Jadi asik kita deh Pak. Dengarnya Pak. Jadi kalau lihat dari praktek ya, atau yang dialami atau yang diterapkan di organisasi Pak Seno tadi adalah walaupun persetujuan tetap di pimpinan eksekutif ya atau manajemen, tetapi itu dipagari dengan penentuan kriteria-kriteria yang terukur dan fair ya, yang fair, yang itu juga dibahas secara fungsional di tingkat grup ya, dan juga di akhirnya nanti juga sampai kepada komisaris untuk diberikan evaluasi ya. Dan alhamdulillah bukan dikurangi tapi justru ditambah Pak ya. Ya alhamdulillah Pak, betul alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bisa begitu Pak. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa terus begitu. Baik Bapak Ibu, jadi kita bisa melihat ya bahwa kondisi seperti ini pun yang mungkin sepintas kurang ideal ya, karena terkesan periuk nasi ya istilahnya begitu ya, dari kepala pimpinan audit ini masih dipegang pimpinan eksekutif, tapi itu pun masih bisa diatasi ya, atau bisa disikapi ya dengan memberikan parameter kinerja yang objektif, fair, dan terukur ya. Ya, tentunya sudah bukan zamannya lagi seperti zaman dulu kinerja internal audit diukur dari jumlah temuan ya, tetapi ya betul Pak. Ini adalah ukuran yang bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan definisi organisasi internal audit yang kita kenal. Baik Bapak Ibu, kita lihat pertanyaan di layar ya. Kita lihat di layar. Di situ ditanyakan ya, pada sektor publik pernah mendengar bahwa ada edaran Kemendagri ya, agar remunerasi AIPMD lebih tinggi dari klien pengawasannya SKPD yang lain ya, berbeda dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Ya, apakah ada standar disebutkan demikian ya? Kalau yang saya tahu dari standar tidak disebutkan demikian Bapak Ibu ya. Berapa standar remunerasi tidak mengatur seperti itu. Dan edaran ini ya, mohon maaf saya juga belum melihatnya atau belum mengetahuinya, tapi yang jelas bahwa remunerasi AI ya tentunya harus ditentukan sedemikian rupa sehingga internal audit ini tidak mudah tergoda ya, integritas tidak mudah tergoda ya, ini di seluruh level internal audit ya. Nah kalau yang kita bicarakan ini adalah di level pimpinan internal audit, karena nanti juga akan mempengaruhi pelaksanaan atau jalannya organisasi secara keseluruhan ya. Baik, Pak Seno mungkin ada komentar Pak Seno mengenai ini Pak? Setuju Pak. Kalau boleh tuh memang diimplementasikan pada semua instansi itu. Setuju. Jadi internal audit sudah dicukupkan ya, kebutuhannya, sehingga dengan kewenangannya yang ada padanya dia tidak mudah tergoda ya. Bahkan Pak, kalau yang saya tahu Pak, di beberapa bank ya, bank BUMN, bahkan BUMN, itu biasanya pimpinan audit itu adalah kepala divisi yang paling senior, Pak. Jadi dari sisi gradingnya sendiri memang udah paling tinggi biasanya. Jadi udah muter semua sektor, baru kepala divisi internal audit biasanya. Bahkan ada 1-2 yang levelnya direktur, Pak ya. Iya, direktur muda biasanya ya. Direktur muda ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide atau pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya, yaitu di pertanyaan berikutnya mengenai kepada siapa pimpinan audit internal ini bertanggung jawab ya, dari 4 komposisi ini. Namun sebelumnya kita akan kembali melakukan polling ya, atau kuesioner yang ketiga. Silakan rekan-rekan IA Indonesia untuk menayangkan. Nah, pada organisasi Bapak Ibu dalam 2 tahun terakhir, bagaimana tingkat independensi kegiatan fungsi audit internal
dalam merumuskan lingkup dan hasil penugasan auditnya. Kayak kalau tadi di pertanyaan pertama tadi bicara di level annual plan, ya. Di kuis ketiga ini kita menanyakan di tingkat penugasan, ya. Nah, jadi sejauh mana independensi Bapak Ibu dalam merumuskan ruang lingkup dan hasil penugasan audit di level penugasan. Ya, pilihannya masih tetap 4, ya, sepenuhnya independen dalam hal-hal tertentu, tidak independen atau tidak tahu. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisinya, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Silakan. Ini nanti yang akan kita lihat hasil surveinya. Silakan Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditampilkan hasil survei kita. Ya. Hasilnya seperti ini, ya. Konsisten dalam jawaban yang kuis pertama tadi, ya. Tapi di sini mungkin independen hal tertentunya lebih banyak, ya. Yang sepenuhnya independen ada 38%, ya. Independen hal tertentu 53%, ya. Tidak independen 1%, tidak tahu 7%. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat dari hasil survei kita, ya. Karena ini juga dipengaruhi oleh faktor kepada siapa yang bertanggung jawab, ya. Kita lihat, ya, di sini adalah bahwa 55%, ya, dari pimpinan audit internal itu bertanggung jawab, ya, kepada pimpinan eksekutif, ya, atau direktur utama, pimpinan setara dan direksi, ya. 50% sebagian besar, ya. Kemudian 35%, ya, ini bertanggung jawab kepada pimpinan eksekutif, ya, bersama organ pengawas. Jadi 2, ya, kombinasi 2, ya. Kemudian yang 8% adalah pada organ pengawas, dan kemudian 2%, ya, adalah direktur utama bersama direktur lainnya. Direkturnya bersama pimpinan setara. Jadi ada direktur utama dan juga ada jabatan pimpinan eksekutif lainnya. Jadi 2, tetapi juga kepada sama-sama pimpinan eksekutif. Ya. Ini hanya 2%, yang sebagian besar adalah kepada direktur utama, ya, atau pimpinan tertinggi di manajemen organisasi, dan 35% adalah pada 2 lembaga, ya, pimpinan eksekutif dan bersama organ pengawas, ya. Kita melihat berdasarkan organisasinya seperti ini, ya, dan juga berdasarkan kelompoknya adalah seperti ini, ya. Pak Seno mungkin tadi sudah banyak cerita, ya Pak, ya, mengenai hubungan dengan manajemen, ya, hubungan dengan board dalam hal ini, ya. Nah, barangkali bisa diulas singkat sedikit saja Pak terkait dengan topik ini, Pak. Silakan Pak. Ya, kebetulan kalau di perbankan kita sudah cukup tegas Pak dari 20 tahun lalu, dari 21 tahun lalu, bahkan tahun 99. Itu nggak berubah Pak. Jadi kita bertanggung jawab langsung secara administratif memang terhadap direktur utama, secara fungsional kepada Dewan Komisaris. Nah, kali ini Dewan Komisaris itu juga dibantu oleh Komite Audit Pak. Jadi clear, cukup clear sebetulnya kalau di perbankan, dan saya rasa di lembaga jasa keuangan lainnya bahwa kalau internal audit di sektor keuangan ini pasti ke direktur utama dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris, ya Pak, ya, kepada organ pengawas, ya. Betul. Ya, itu penerapan di perbankan, ya, karena sudah regulasi seperti itu, ya. Setahu saya ada beberapa instansi yang memang instansi swasta, ya, atau misalnya pertambangan atau misalnya perminyakan, itu ada juga yang ke CFO, Chief Financial Officer, ada juga yang ke CFO, ya. Ya. Itu mungkin yang bagian di level di bawahnya, ya, nanti di slide berikutnya akan kita melihat Pak di level mana audit eksekutif itu. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, ya, kita akan langsung lanjutkan, ya, ke tayangan berikutnya, ya. Slide berikutnya, di jenjang manakah jabatan kepala audit internal, ya. Ini juga menarik untuk kita lihat. Namun kita akan menanyakan juga, sebelum membahas hasil riset ini, kita akan menanyakan kuis yang terakhir untuk kesempatan sore hari ini, yaitu yang keempat, ya. Silakan rekan-rekan AI Indonesia, ya, menanyakan kuis yang keempat. Silakan. Ya,
pada organisasi Bapak Ibu dalam 2 tahun terakhir ya, bagaimana tingkat pelaksanaan tidak lanjut rekomendasi hasil audit internal? Apakah sangat baik, cukup baik, kurang baik, atau tidak tahu? Ya. Ini kita tanyakan ya, karena ini diantaranya adalah terkait dengan posisi senioritas dari pimpinan audit internal, ya dengan asumsi bahwa dengan senioritas posisi kepala audit internal itu juga akan memudahkan atau mendorong untuk pelaksanaan tidak lanjut rekomendasi hasil audit internal. Silakan Bapak Ibu menjawabnya. Ya, 4 pilihan, sangat baik, cukup baik, kurang baik, atau tidak tahu. Silakan Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditampilkan rekan Indonesia. Ya, sangat baik 90%, ya cukup baik 63%, kurang baik 14%, dan tidak tahu 4%. Ya, yang menjawab A dan B ya sangat baik dan cukup baik ini cukup tinggi persentasenya ya, syukur alhamdulillah ya. Jadi posisi rekomendasi hasil audit di sini sudah cukup baik kalau dari hasil survei ini ya, antara sangat baik dan cukup baik. Baik. Di sini kita akan melihat ya, tadi juga sempat ditanyakan oleh beberapa penanya lewat chat ya, di jenjang manakah jabatan kepala audit internal ya, 73% menjawab 1 tingkat di bawah direktur atau setara ya, posisi senior ya, dan 16% ada di level direksi atau setara ya, tadi sempat kita singgung dengan Pak Sino, ada beberapa yang menjabat di level direksi ya, dan ada juga ya yang dia 2 tingkat di bawah direktur atau setara. 2 tingkat di bawah direktur setara ya. Nah, ini cukup banyak terjadi ya, tadi seperti disebutkan Pak Sino tadi ya, di beberapa industri bertanggung jawab kepada CFO, dan mungkin juga di pemerintahan di sini ya, masih di level eselon 2 begitu ya, untuk kepala audit internal ya. Di sini kita lihat untuk berdasarkan jenis organisasinya adalah seperti ini ya. Untuk organisasi swasta ya, sebagian besar di sini ya 1 tingkat bawah direktur, BUMN juga demikian ya. Ada sebagian kecil yang menduduki level direktur ya. Tetapi di sini justru di perusahaan atau organisasi swasta nih yang masih ada yang 2 tingkat di bawah direktur atau setara. Ya, ini hasil yang kita dapatkan. Kemudian di sini untuk berdasarkan kelompok usaha atau organisasi ya, kita melihat seperti ini ya. Di industri keuangan masih ada Pak Seno ya, ini yang masih 2 tingkat di bawah direktur ini ya. Kemudian juga di industri-industri yang lain, perdagangan jasa juga ternyata masih ada ya. Masih ada Pak. Ya. Baik ya. Ya. Pak Seno silakan Pak Seno. Ya, sebetulnya kalau secara regulasi sudah cukup clear, harus minimal 1 tingkat di bawah direksi. Tidak dibahas maksimalnya Pak, tapi yang dibahas adalah minimal 1 tingkat di bawah direksi. Minimal. Jadi kalau masih ada yang 2 tingkat, mungkin ini 1 mungkin belum dikinikan, mungkin organisasinya terkait dengan penyesuaian regulasi tersebut. Karena baru keluar di tahun lalu. Oh, baru keluar tahun lalu ya, bahwa itu terus 1 tingkat minimal di bawah direksi ya. Baik. Nah, memang di satu sisi juga ini juga menjadi concern kita bersama untuk di sektor publik atau di pemerintahan, Bapak Ibu ya, bahwa untuk posisi inspektur di sebagian lembaga ya, mungkin ada yang posisinya masih eselon 2 ya, ataupun juga di daerah ya, di daerah itu juga posisinya juga di eselon 2. Nah, itu menjadi perhatian kita bersama ya, mudah-mudahan nanti dapat diberikan posisi yang lebih senior begitu ya, sehingga memberikan kemudahan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi audit internal khususnya di sektor publik ini. Baik Bapak Ibu, ini gambaran mengenai jenjang jabatan kepala audit internal ya di berbagai organisasi ya, dari para responden survei yang kita dapatkan ya, dengan responden 62 CAE ya, atau kepala audit internal. Berikutnya kita akan melihat Bapak Ibu ya, tadi kita sudah bicara mengenai berbagai hal ya mengenai independensi organisasi ya, internal audit ya. Kemudian kita akan melihat peran-peran yang lain ya yang ditugaskan kepada kepala audit internal ya.
di standar 11.12 ya, ini adalah standar baru ya, dari revisi yang terakhir tahun 2017 ya, dimasukkan karena menyadari adanya peran-peran yang ditugaskan, peran-peran lainnya di luar audit yang ditugaskan kepada kepala audit internal. Ya. Tentunya ini juga masih banyak terjadi ya dengan melihat dengan kebutuhan organisasi ya, dan juga melihat persepsi organisasi terhadap fungsi internal audit di organisasinya. Ya. Di sini standar mengatur ya, bahwa dalam hal ini terjadi ya, maka yang diharapkan adalah adanya pengaman-pengaman ya, pengaman-pengaman supaya tidak terjadi impairment terhadap independensi dari fungsi internal audit dalam organisasi ya. Nah, di interpretasi dijelaskan ya bahwa kepala internal audit ya mungkin diminta untuk menjalankan tugas tanggung jawab di luar internal audit ya, seperti investigasi mungkin ya banyak terjadi ya, kemudian manajemen risiko ya, kepatuhan dan lain-lain ya. Nah, di satu sisi ini merupakan kepercayaan, tapi di sisi lain ini adalah ada potensi impairment ya, atau gangguan terhadap independensi. Nah, di sini standar memberikan guidance atau petunjuk bahwa perlu dilakukan pengamanan ya terhadap hal ini. Ya. Nah, ini yang diatur atau dijelaskan dalam standar 11.12 ya. Kita akan melihat ya bagaimana kondisi di dalam hasil survei ini. Nah, kita melihat bahwa dari para responden yang ada, ya kita melihat kita memasukkan ke dalam satu kelompok besar yaitu 27% yang hanya menjalankan peran internal audit saja, ya pure internal audit, ya, dan ini tentunya tidak ada masalah dari sisi independensi, ya. Nah, kemudian dari sisi peran yang lain ini kita kelompokkan menjadi 3, ya, peran IA plus manajemen risiko, ya, ini ada seperti ini, ya. Kemudian peran IA dan kepatuhan dan penegakan kode etik ini seperti ini irisannya ya. Ini kita gunakan diagram Venn ya untuk menunjukkan irisannya. Dan peran IA dan investigasi ya, ini cukup banyak juga ya. Ini distribusinya seperti ini ya. Ada yang murni peran IA dan investigasi, ada juga yang peran IA plus 3 peran yang ada ini ya. Peran IA plus manajemen risiko, kode etik dan investigasi ini numpuk ya. Jadi 4 perannya ya. 4 perannya adalah 19,44%. Pak Seno, silakan Pak Seno. Ya, jadi kalau di perbankan sudah sangat clear Pak bahwa fungsi audit itu independen terhadap manajemen risiko, independen terhadap kepatuhan, independen terhadap operasional. Sudah tegas tapi ada ruang Pak. Ada ruang adalah investigasi maupun penegakan kode etik itu tidak ada aturannya. Jadi artinya seorang kepala SKY bisa aja memimpin satu anti fraud juga merangkap kepala anti fraud itu bisa-bisa aja. Masih memungkinkan Pak di regulasi. Masih memungkinkan. Nah, sebetulnya gini Pak, mungkin secara organisasi memang tegas seperti itu karena manajemen risiko, kepatuhan maupun operasional adalah auditi kita kan, objek audit kita. Kebetulan kalau di MyBank investigasi juga dipisahkan, jadi itu juga jadi bagian yang kita audit Pak. Jadi anti fraud juga kita audit. Hanya saja mungkin peranannya bisa dijembatani di sini Pak. Jadi supaya kita ini tetap satu kapal, biasanya seorang kepala audit itu menjadi permanent invitee atau jadi undangan tetap di forum-forum manajemen risiko maupun forum-forum dari governance lainnya Pak. Biasanya statusnya gitu. Sebagai observer mungkin. Undangan tetap. Sebagai undangan tetap, sebagai narasumber, Pak. Narasumber. Tapi tidak punya hak suara. Ya, itu ya. Itu yang saya sampaikan, Pak. Ya. Betul. Juga saya alami juga Pak di dalam beberapa tempat sebelumnya ya. Dan saya sendiri itu juga pada awal masa jabatan saya, title saya adalah Internal Audit and Risk Management, Pak. Head of Internal Audit and Risk Management. Oh, gitu ya. Nah, tapi tidak berapa lama kemudian ada perubahan organisasi, jadi saya hanya menangani internal audit saja. Ya. Nah, konsekuensi dari itu ya walaupun saya hanya bertitle risk management hanya sebentar ya, tapi saya menerapkan konsekuensi bahwa untuk melakukan audit risk management saya harus nunggu setahun dulu. Ya. Cooling off ya? Iya betul Pak. Jadi itu yang coba saya terapkan ya. Nah di sini ada pertanyaan ya Pak ya, ada pertanyaan
CAE merangkap jabatan dalam safeguard ya, safeguard seperti apa yang menjadi implement. Ya, tadi dijelaskan di standar bahwa safeguard yang bisa digunakan itu antara lain adalah oversight dari fungsi pengawas komisaris dan audit ya, dan juga bisa ditempuh untuk menggunakan jasa pihak ketiga ya, menggunakan jasa pihak ketiga di dalam melakukan assurance terhadap fungsi yang di-handle oleh kepala audit internal itu, gitu ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Pak Seno mungkin ada tambahan, Pak? Kira-kira sama, Pak. Sama ya? Seperti itu, sama kira-kira. Oke. Ya. Kemudian internal audit mulai diminta untuk lebih aktif dalam proses second audit plan, ya. Bagaimana ya bisa terpilih. Jadi ini kurang lebih sama ya, menjalankan fungsi second line of defense itu mungkin jawabannya kurang lebih sama dengan jawaban di atasnya ya. Itu ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya, hasil survei yang bisa kami sampaikan ya. Berikutnya adalah poin-poin yang sebetulnya sifatnya tambahan ya, di luar aspek independensi yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Dari saya mungkin beberapa hal dari hasil survei tadi ya bisa memberikan wawasan bagi kita tentang realitas yang ada di lapangan ya, dan juga bagaimana kiat-kiat ya untuk mengadres itu, mensiasatinya itu sesuai dengan sharing yang diterapkan atau yang dibagikan oleh Pak Seno tadi ya. Ya. Baik, dari saya cukup sekian. Mungkin dari Pak Seno ada penutup yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Semoga kita semua sehat, semoga kita semua bisa menegakkan profesi ini dengan baik. Itu aja mungkin harapan kita, dan semoga COVID segera berakhir, Pak. Amin, amin, amin. Demikian juga harapan saya, Pak. Terima kasih kepada para Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi pada materi ini. Semoga kita semuanya sehat selalu. Demikian, Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Pak Nur Abdillah ya, selaku moderator pembicara dan tentunya adalah sebagai CEO dari Indonesia. Silakan Pak Nur, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu, Pak Harisono, pembahasan yang sangat luar biasa, komprehensif, banyak berbagai isu dan juga berbagai artikel dan juga berbagai kajian sudah dibahas gitu ya. Saya tadi mencatat pertama hadirnya Pak Harisono luar biasa, siksak gitu kan, sehingga itu mewarnai apa namanya pengalaman beliau saat ini. Terus kemudian Pak Seno, SPF AIB yang tahun lalu disahkan oleh OJK, kalau boleh kami mengungkapkan, itu inisiasinya dari IAE, Pak. IAE yang menggedor pertama kali ke OJK. Mohon ini direvisi setelah udah sangat lama. Kita waktu itu berkirim surat ke 3 komisioner dan alhamdulillah direspon, Pak. Nah, alhamdulillah ya. Iya, karena udah sangat lama sekali. Dan saat ini kita juga sudah masih masukkan untuk yang TBK. Selanjutnya kita nunggu yang dari IKNB, Pak. 3 pilar perusahaan yang ada di OJK. Terus kemudian tadi ada yang harus di follow up yang dari statementnya Pak Harisono mengenai promotion within. Harus di follow up oleh asosiasi, Pak. Mungkin kami bisa dapat masukan, Pak, nanti, Pak. Itu maksudnya apa? Nanti akan kita kolaborasi di dalam, Pak. Kita bahas di dalam. Ini ada PR buat kita ternyata gitu loh. dari challenging, Pak. Challenging, betul, Pak. Challenging. Terus kemudian ada juga pertanyaan mengenai apa sih benefit dari member. Banyak sekali. Memang ini member ini tidak gratis. Kenapa? Karena kita adalah bukan membernya Indonesia. Kita semua adalah member dari AI Global. Ada kontribusi yang harus kami bayar untuk setiap orang ke AI Global. Jadi kita adalah member dari IAE Internasional sesungguhnya. Banyak sekali, kita banyak event, banyak acara, dan juga banyak potongan harga untuk para member, dan juga mendapatkan akses yang sangat luas terhadap berbagai artikel yang ada di dalam website IAE. Ada Bu Ervanti udah buka puasa kayak di Surabaya tuh. Terus kemudian yang seksi dan menarik adalah banyak juga pertanyaan mengenai bagaimana sih melakukan penilaian kinerja terhadap internal audit. Ini 2 kali session berturut-turut menyebutkan balance scorecard. Nah, mungkin saya akan usulkan ke timnya Pak Danto untuk membuat ini kali ya, bagusnya ya.
membuat pedoman yang bisa digunakan oleh seluruh SPI atau seluruh audit bagaimana melakukan penilaian SPI, penilaian kinerja menggunakan balance scorecard yang bisa dijadikan sebagai rujukan dan itu implementatif. Karena masih banyak juga yang bingung bagaimana sih cara menilai kinerja. Nanti masukan dari Bapak Ibu sangat bermanfaat. Nanti akan kita jadikan sebagai salah satu karya dari AI Indonesia lah untuk kita dan dari kita dan untuk kita. Kemudian yang terakhir sebelum kami tutup adalah jangan lupa untuk melakukan tadi terakhir ada dari Pak Yulias Sioping mengenai kualitas SPI. Jangan lupa untuk melakukan quality assurance baik yang ongoing, internal atau external assessment karena disitulah kualitas dari pekerjaan kita bisa dinilai. Dan itu merupakan hal yang sangat mandatory. Bagaimana itu bisa hubungi kami dan juga bisa saling bertanya lah, apa sih quality assurance dan sebagainya. Dan juga IACM tentunya. Terus kemudian tadi juga ada pertanyaan mengenai safeguard, bagi yang merangkap, ingat kalau boleh saya share Pak, ingat aja kipasnya Sobel. Kipas Sobel yang ada hijau, kuning, merah itu. Nah di situ hijau masih boleh, kuning hati-hati, merah udah sama sekali tidak boleh dilakukan. Baik, saya rasa udah menjelang maghrib. Bagi yang berpuasa, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa hari ini diterima olehnya. Dan juga tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker. Terima kasih Bapak Ibu semua dan Bapak-Bapak panelis. Kita ketemu lagi dalam sesi auditor ngabuburit minggu depan yang jauh lebih seksi lagi. Benar deh. Kalau minggu depan tuh jauh lebih menarik lagi Pak. Dan itu tetap pasti riset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semua.